Tuhan berikan jalan. Tanah yang subur dikelilingi bukit dan pegunungan menjadi berkah bagi sebagian masyarakat Garut. Berbagai jenis sayuran tumbuh dengan baik di lereng kaki gunung Cikuray, Cikajang, Kabupaten Garut. Tak heran bila sebagian besar masyarakat Garut menggantungkan hidup dengan bercocok tanam, mencari berkah dari kebaikan alam. Begitu pula dengan Apep, bocah berusia 12 tahun ini juga menggantungkan hidup dari kebaikan alam di sekitarnya. Namun ia hanyalah seorang buruh ladang yang tak memiliki lahan sendiri. Sedari pagi ia harus berjuang untuk menyambung hidup. Tugas Apep adalah menyirami sayuran ini. Dengan alat penyemprot ini, ia harus berkeliling di seluruh ladang agar tak ada tanaman yang terlewat. Berat memang. Beruntung, ia tak sendirian mengerjakan tugas ini. Walau begitu, tak jarang ia merasa sakit di punggung. Nyeri dan pegal sudah biasa ia alami. Pompa ini akan semakin berat jika berisi air. Beratnya hampir 3 kali lipat dari berat badan Apep. Bukannya tak ingin merasakan hidup seperti anak-anak lainnya, menjalani hari demi hari dengan keceriaan. Apa daya, jalan hidup telah digariskan Tuhan. Ia tak ingin mengeluh. Bagi Apep, perjuangannya membanting tulang lebih berharga daripada bermain dengan teman-teman seusianya. Menjadi buruh ladang sudah dilakoni Apep selama hampir 3 tahun. Sejak ia memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu kehidupan keluarga sepeninggalan sang ayah. Berat teh, pega eta teh, tongong teh nyareri. Atos teh kumaha taya anu ngabantos mama. Meski selalu merasakan pegal yang tak tertahankan, Apep tak mau menyerah. Ia terus berjuang menjalani hidup yang penuh cobaan ini dengan ikhlas. Bekerja membawa beban berat seperti ini terkadang masih menyulitkan Apep. Tak jarang ia terjatuh. Kondisi badan yang sedang tidak sehat atau isi pompa yang berlebihanlah yang menjadi faktor penyebabnya. Mama Chan. Chan. Mama lah. Iya kamu kak. Di usia yang masih sekecil ini, Apep tak pernah merasa malu bekerja. Tuntutan untuk bertahan hidup memaksanya tumbuh dewasa lebih cepat dan mengeluarkan tenaga lebih untuk berperan layaknya orang dewasa. Ia hanya berharap semoga suatu saat nanti akan ada kehidupan yang lebih baik untuk ia dan keluarganya. Namun sepertinya impian untuk hidup secara layak masih jauh dari kenyataan. Asana teteh nyeri, oyong eta urun heula. Ti atas teh kumaha can beres. Tak ingin membuang waktunya lebih lama lagi, Apep harus bergegas. Masih ada pekerjaan lain yang telah menanti. Ia memang sudah terbiasa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam sehari. Hal ini terpaksa ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian melonjak. Meskipun sebenarnya uang hasil bekerja seharian belum lagi mencukupi. Lebih baik bekerja daripada hanya berdiam diri meratapi nasib. Ia hanya ingin membantu kehidupan keluarga dan berbakti kepada sang bunda, satu-satunya orang tua yang masih ia miliki. Mikirkeun eta we teh, sieun teu emam. Lamun teu emam teh bade di mana? Mengikat kentang seperti ini memang mudah dilakukan siapa saja. Pekerjaan ini tidak memerlukan keterampilan khusus.
Namun ia harus berhati-hati agar gagangnya tak patah. Karena tanaman kentang yang masih muda ini masih sangat rentan. Apep tak ingin mengecewakan sang majikan yang telah memberinya pekerjaan. Paling tidak, dengan bekerja seperti ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Berapapun jumlah rupiah yang ia dapatkan, akan sangat berarti demi kelangsungan hidup keluarganya. Walaupun hanya cukup sekedar membeli beras untuk makan hari ini. Diajar nama ti etawe ti babaturan di damang. Ningalkeun. Terus diturutan teh ku abi teh. Untunglah Apep tak perlu pusing memikirkan pengisi perut siang ini. Biasanya sang majikan akan membawakan nasi bungkus untuk para pekerja di ladang. Meskipun hanya dengan tempe dan sambal, Apep dan para pekerja yang lain merasa bersyukur. Masih ada nasi yang masuk ke perut mereka, mengganti tenaga yang sudah terbuang sejak pagi. Awalnya ia merasa malu untuk makan siang bersama dengan pekerja lain yang lebih tua. Namun karena tuntutan pekerjaan yang menguras tenaga, rasa malu itu pun ia pendam dalam-dalam. Mengingat masih ada pekerjaan lain yang menanti. Teringat akan sang bunda dan adiknya tercinta di rumah yang belum makan, Apep menyisakan nasi bungkus ini untuk dibawa pulang ke rumah. Ia tak tega membiarkan adik dan ibu kandungnya kelaparan. Sedangkan ia menikmati makanan ini dengan lahap. Si emah can emah buah jeung si dede. Ieu teh amun mam teh sok tara seep kana ka bumi sasana pasikeun ka si mama. Pesna eta sanggup teh mana? Sesati kebun mah tadi. Mama tadi tawe di cana ke bumi di map si dede. Kini hari-harinya ia jalani dengan bekerja dan bekerja. Tak jarang, Apep mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam sehari. Badannya sudah kebal dengan pekerjaan berat yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa. Tak ada pilihan lain selain menjalani takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Apep hanya bisa pasrah, menjalani perannya sebagai pencari nafkah. Pep, kesanteng kayak ngadamel alpukat. Bisa. Gak karuna jeung gantana tos di tempatnya. Nya, abi ngantukeun heula kompa. Nya sok Pep. Beruntung hari ini ada tetangga yang memintanya untuk mengambil alpukat. Itu artinya akan ada selembar rupiah lagi yang akan masuk ke kantong. Apep bersyukur masih ada pintu rezeki yang terbuka melalui orang yang menyuruhnya mengambil alpukat. Meski lembaran rupiah yang didapat tidaklah seberapa, tetapi lembaran itulah harapan keluarganya untuk menyambung hidup. Teh capek mah capek ngan kumaha tuh teh aya nu miwarang melebat. Lumayan ke jajan atau ke nabung. Teh payu urang ameng. Moal abina bade ngalaheula alpukat. Nyawi asa teh. Ya. Tawaran seperti itu kerap datang menghampiri Apep. Hidup tanpa ayah membuat Apep berpikir dewasa sebelum waktunya. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja. Selain tak ada biaya, Apep tak tega membiarkan ibunya bekerja sendiri. Sebagai anak lelaki, Apeplah yang harus menggantikan sang ayah sebagai pencari nafkah. Tak dapat dipungkiri, perasaan sedih kerap datang jika teringat dengan nasibnya yang masih belum bisa melanjutkan sekolah. Sebenarnya, ia pun ingin merasakan indahnya masa kecil yang penuh dengan riang dan tawa. Saya teh kayak bon amang geda mau menang acis ari di dama mate menang acis ka mam.
Tos beres tadi ngalian kentangna. Tos. Hanya sok simpan atuh kompana. Tah Pep, iya. Buru didamelnya 12.000 Pep. 12.000 rupiah rezeki Apep hari ini. Pep, Memang tak sebanding dengan tenaga yang telah ia peras. Tak mengapa, paling tidak masih ada rezeki untuk menyambung hidup. Sebenarnya Apep ingin melakukan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Cekeng ieu acis 12.000 kanggo sayur beas ke si mamah keun. Menggantikan peran sang ayah sebagai pencari nafkah bukanlah hal yang mudah bagi Apep. Namun ia mencoba menjalaninya dengan penuh harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju naon? Menuju cali. Ya acis radang di damel. Disahai damel teh. Menang. Mohon, damel naon bieu? Obat. Ngobat. Di mana ngobatna? Di kebun. Kebon mana? Kebun kaler. Nya biasa dicakap mah. Mahira hanya di sekolah deui. Kumaha? Tujang mama kada kadung cicis. Bujang-bujang kanggo sakola. Kanggo mampu geningan. Sekieu sesahna. Bisa melanjutkan sekolah ke bangku SMP adalah impian terbesarnya sebagai jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, jika melanjutkan sekolah, itu artinya tak ada lagi pencari nafkah dalam keluarga ini. Kulit mata misalkan anjir. Yo sini. Mudah-mudahan yang segede ini. Amin. Semoga ya, kan asih. Amin. Mohon ku bisa mendoakan ke Apep. Sing jager, sing bager. Banggakeun si mama mah tadi tawe di damel. Da tadi damel teh mau tiasa mam. Ayeuna teras ka mana Apep? Bade ngadamel apukat. Nya kadenya laleur bisi gebis. Ya. Mama teh taya di sasahangan 32 Apep jeung si Ai. Ya. Itu mah abis payun. Mohon. Kadenya. Ya. Waalaikumsalam. Apep tak ingin larut dalam kekecewaan. Pekerjaan lain sudah menanti. Nah, teh bade ngabayakeun sia teh mamah ge abina alit keneh. Ui, abina can gaduh. Kanggo mam ge teh resah. Tak ingin membiarkan anak lelakinya berjuang sendirian mencari rezeki, Ningsih ibunda Apep juga mencoba peruntungannya, mengumpulkan rupiah demi bertahan hidup. Ia harus mengadu nasib mengais rupiah sebagai buruh ladang. Namun hanya pekerjaan yang ringan, ia tak mungkin bekerja lebih berat. Selain fisiknya yang sudah tak kuat, ia juga harus membawa Nyai si bungsu. Menanam kentang seperti ini menjadi pekerjaan Ningsih saat musim tanam tiba. Upah yang didapat hanya Rp8.000. Sudah tentu tak dapat melengkapi penghasilan Apep. Neng hawatos we. Da kumaha dengan ibu teu tiasa mantuan langkung seueur ka anjeunna. Da hese kumurang kali. Sareng ngeun dalang kinu miwarang. Upami nuju ka barag neng supi piwarang, teu ka barag mah tara miwarang. Rasa khawatir kerap menyelimuti hati Ningsih ketika Apep pamit untuk mengambil alpukat. Meski putra tercintanya sudah biasa memanjat pohon alpukat, tetap saja ia merasa takut anak lelakinya itu terjatuh. Tak tega rasanya melihat Apep memanjat pohon alpukat yang besar seperti ini. Kedua tangan dan kakinya dipaksa untuk membantu naik sedikit demi sedikit. Sekuat tenaga Apep bertahan dan mencoba agar tidak terjatuh. Naikna teh aya ari tangkal ageung sok kutaraje
Namun tebih suku pangaju. Kalau 1000, kalau 500 belum tentu. Apep harus memetik alpukat dengan bantuan Galah. Tak mungkin ia memetik dengan tangannya sendiri. Selain berada jauh di ujung ranting, ia takut terjatuh. Apep sering merasa pegal karena jarak yang terlalu jauh untuk memetik buah alpukat ini. Seharusnya memetik alpukat seperti ini tidak dikerjakan sendirian, agar lebih ringan dan lebih cepat selesai. Ingin rasanya melakukan pekerjaan berdua dengan sang ayah tercinta. Namun apa daya, ayahnya sudah lama pergi dan tak pernah kembali. Abi mah yes jeung bapak ge da batu mah ya kena bapak nabi mah tos tak aya, abi mah sanggup. Jika dirasa alpukat yang dipetik sudah cukup, Apep harus segera turun, mengumpulkan alpukat yang dipetik dan berharap tak ada satupun yang rusak. Pada musim penghujan seperti ini, buah yang dihasilkan cenderung lebih baik dibandingkan dengan musim kemarau yang datang. Kulit buahnya menjadi tebal untuk melindungi dagingnya dari resiko busuk. Namun tak jarang Apep menemukan buah alpukat yang hancur karena sudah terlalu matang di pohon. Tuku rencana mun tadi eta mah teh bade bisa rencana teu mana, bade mam teu mana. Untunglah jarak menuju rumah pemilik alpukat ini tak begitu jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi ki alpukat teh keng sakieu. Kan bae Pep sabuktina we sakieu oge. Ari eta naon Pep nu naleungeun? Alpukat ieu teh nu ragrag asak teuing. Bae bawa mere Pepnya. Ya. Pep bae buruhanana 2000 sakieu. Ya betul Pep kadi heula ciheula. Rp2.000 inilah yang menjadi tambahan rezekinya hari ini. Apep masih bersyukur, masih ada orang yang mau mempekerjakannya. Teh asak teh masuk dipasikeun, alhamdulillah kanggo mam. Hari mau lebar tadi canaku. Ketiadaan sosok ayah di rumah membuat Apep mandiri. Ia tak ingin merepotkan sang ibu. Setelah seharian bekerja, Apep tak pernah keberatan melakukan pekerjaan rumah apapun. Ia tak pernah malu melakukan pekerjaan rumah tangga. Semua ini ia lakukan demi baktinya kepada sang bunda tercinta. Ate daripada nganggur mending kene nganyangu sareng waswada. Jauh di dalam hati, Apep sering berangan-angan. Seandainya saja sang ayah kembali, mungkin hidupnya tak akan sesusah ini. Namun nasi sudah menjadi bubur, ia tak kuasa menolak. Hanya mampu menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Ningsih sudah biasa mencari sisa sayuran yang tertinggal di ladang yang sudah dipanen. Tak jarang, sisa sayuran ini ia tukar dengan beras jika ingin merasakan lezatnya nasi putih. Mengais sisa panen dengan membawa si kecil Nyai tak serepot yang dibayangkan. Hal yang patut disyukuri oleh Ningsih, putri kecilnya itu justru banyak membantu. Namun teu menak sangu maneh sok nyungkeun sampe kata tangi ka saha we isin-isin oge neng dipaksakeun. Maka Islam hadir memposisikan wanita pada posisi yang paling terhormat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Pep? Masak sangu mah. Mohon, iya mah gaduh sayuran. Nya, Iya serang teraskan kumak yang mulung dia. nya, Iya wes nyai asuh. nya mah. Kadenya bilih gebis. Rasa lelah seakan tak pernah ada dalam kamus hidup Apep. Masih ada pekerjaan lain ketika sang bunda pulang. Kade, Pep. Ya, hoyong di damel teu capek teuing. Seung mama tong eta teuing. Tong capek teuing. Sedih sudah dirasakan Ningsih semenjak memberi makan kedua anaknya dengan sayuran sisa panen. Apa daya, penghasilannya tak pernah menutupi kebutuhan untuk mengisi perut. Pep, Bulan mah, tadi ya mam heula sangu jeung sayurna tos asa. Merasa tak bisa melakukan banyak hal yang dapat membuat adiknya tersenyum, Apep berharap dengan bermain bersama seperti ini, setidaknya dapat menghibur hati Nyai. Pep, umpuranya mam tengan ko jeung nu kieu jeung sayuran sesa batur panen. Pun sugan kapayu, urang teh aya milik disarencangna. Ai bade mam. Ingin rasanya memberi makan kedua anaknya seperti orang tua pada umumnya. Makanan yang lezat dan bergizi. Sayuran sisa panen ini terkadang kondisinya tak lagi segar. Namun tetap saja dimasak oleh Ningsih demi perut keluarganya. Botak pasti kan. Berbagai cobaan yang datang, Apep terima dengan hati yang pasrah. Berserah diri kepada Sang Pencipta sambil memanjatkan doa. Semoga semua kesulitan hidup yang datang padanya akan segera berakhir. Jika sore hari tiba, Apep tak pernah ketinggalan mengaji. Tak ada alasan baginya untuk meninggalkan kewajibannya itu. Apep masih teringat dengan pesan sang bunda yang selalu mengingatkannya akan arti penting ibadah. Dahawa tos ka anjeunna. Di dunia orang teh tegaduna naon di akhirat nih. Panginten anjeunna teh tetiasa naon-naon tetiasa taun ngeberatkeun panginten ka ibu. Melantunkan ayat suci Al-Quran seperti ini membuat hatinya tenang, melupakan beban hidup yang berat, walau hanya sementara. Pep, ajarin Pep. Sok. Sok, beja barba, eta, naon sok ngawas maca, sok. Apep memang bukan anak yang pintar mengaji, tapi kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Sok, Ajim, baca. Daun. Sang guru ngaji sering mempercayakan Apep untuk mengajarkan kepada teman-teman yang mendapat kesulitan. Saya ngalancar. Amun aya nu naoskeun maosok
di eta teh di ku abi osok di eta keun diajarkeun. Cing dek naros saha anu bade nabung. Ya nabung yan. Barayan 5.000. Kegiatan menabung seperti inilah yang dinanti oleh Apep. Karena di sini ia bisa menyimpan uang hasil jeripayahnya. Jang penabung jang. Wios, Apep. Belum banyak memang tabungan yang ia miliki. Apep hanya mampu menabung sebesar Rp2.000 setiap Selasa dan Kamis. Setelah menyisihkan sedikit rezeki yang ia peroleh dari bekerja memanjat pohon alpukat. Teh ari anu lain mah gaduh ya abi mah 2.000 ge tiasa keneh nabung. Tak bisa dipungkiri, perasaannya sedih jika melihat buku tabungannya yang masih sedikit. Namun Apep tetap menyimpan harap, rupiah yang ia kumpulkan bisa menjadi sandaran hidup keluarga. Masih tersimpan angan, melanjutkan sekolah seperti teman-teman seusianya. Angan yang entah kapan terwujud. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.